residu pestisida ini biasanya relatif asam gitu ya. Dan dengan kita menggunakan cairan yang juga bersifat asam akan lebih mudah larut. Halo, selamat datang di Lini Podcast. Perkenalkan, saya Zafira. Nah, jadi kali ini kita akan ngobrol-ngobrol tentang salad nih. Nah, dan juga bagaimana sih adanya pestisida di salad, ada atau enggak, terus gimana nanti resikonya buat kesehatan. Tapi sebelumnya saya ingin memperkenalkan terlebih dahulu narasumber yang telah hadir bersama saya kali ini, Profesor Dr. Hardinsyah MS, seorang guru besar dari Ilmu Gizi FEMA IPB University, Ketua Pergizi Pangan Indonesia, dan juga Ketua dari Asosiasi Institusi Pendidikan Tinggi Gizi Indonesia. Selamat datang Prof. Hardin. Terima kasih. Gimana kabar Kak Zafira? Alhamdulillah baik juga Prof. Kalau Prof. Hardin sendiri gimana nih Prof? Wow, yang luar biasa terbiasa ya. Luar biasa ya Prof. Alhamdulillah masih diberi kemudahan aktif. Alhamdulillah ya Prof. Nah, jadi kan kali ini kita bakal ngobrolin tentang salad nih Prof, sama pestisida, ada kaitannya sama pestisida. Nah sebenarnya ada nggak sih Prof residu pestisida yang mungkin ada gitu di dalam salad buah atau mungkin salad sayur juga Prof? Ya tergantung sumber yang digunakan sayur dan buah untuk salad tadi ya. Bagaimanapun ada tidaknya residu tentu tergantung dari proses produksi, proses penanganan pasca panen, apakah memang digunakan sejenis pestisida atau insektisida. Kalau tidak ada klaim bahwa ini sayur organik, tidak ada klaim ini buah organik, besar kemungkinan ada residu di sana. Ya. Nah kemudian kalau misalnya tadi Prof, kan kemungkinan ada ya Prof, ada nggak sih caranya supaya kita tuh bisa meminimalisir gitu Prof, residu pestisida yang ada di sayuran atau buah yang akan kita konsumsi Prof? Ya bisa kita minimalkan karena secara kimia kita tahu umumnya karakteristik dari residu pestisida ini biasanya relatif asam gitu ya. Dan dengan kita menggunakan cairan yang juga bersifat asam akan lebih mudah larut. Ada paling mudah di ibu-ibu biasanya di rumah, biasanya di dapur punya stok cuka ya. Oh pakai cuka gitu Prof, ya. Dicampurin ke air Prof? Atau? Ya dilarutin dulu karena namanya keasaman atau derajat pH ya. pH itu sendiri kalau di asam kan di cuka tadi sekitar 2-3 pH-nya, nilai pH-nya. Jadi ya dilarutkan saja barangkali kalau misalnya tadi tergantung sayur berapa banyak. Kalau misalnya baskom kecil ya cup besar untuk satu keluarga sayur. Kemudian kira-kira setengah gelas tadi cuka dilarutkan ke 5 kali airnya. Oh berarti jumlah airnya 5 kali dari cukanya Prof? Direndam sebentar, dikocok-kocok dan tangan sebaiknya dilapis ya kadang-kadang biasa wanita kan sangat menjaga kesehatan kulit ya. Bisa nggak nyaman juga di kulit. Kemudian dibiarkan sejenak, kemudian dibilas dengan air bersih mengalir ya. Dan beberapa penelitian menunjukkan itu residu pestisida berkurang. Ada juga produk-produk komersial sebenarnya pakai klorin ya. Ya tentunya untuk food grade ya, yang cocok digunakan untuk pangan. Jadi kalau kita belanja ya harus dibaca aja, jangan sampai klorin yang toilet juga ada klorin juga gitu ya. Jadi memang untuk food grade dia untuk membersihkan sayur. Kalau dia buah yang berkulit tentunya ya nggak perlu ya. Buah dikupas kalau berkulit kemudian dipotong-potong untuk salad. Tapi kadang-kadang kan kita menemukan ada buah yang kulitnya tipis ya. Iya kayak apel gitu. Sayang banget, sulit gitu kan. Jadi itu bisa di-treat seperti sayur tadi. Begitu juga kalau tomat cherry ya. Kalau tomat-tomat besar biasanya itu karena kita rendam air panas gampang dikupasin meskipun tipis kan. Iya, Prof. Jadi perlu sedikit kecerdasan menyiapkan makanan lah ya. Iya, terus kemudian tadi kan dari kitanya ya. Tapi sebelumnya nih Prof, kalau misalnya kita lagi di pasar gitu, terus gimana sih Prof cara memilih buah atau sayur yang kira-kira tuh aman atau mungkin pestisidanya tuh minim gitu Prof?
Ya ini di pasar ya. Kalau di kebun sendiri kan tahu sendiri ya. Iya, tinggal Kalau kita udah nggak tahu. menggunakan pestisida atau pestisidanya dari tetangga kalau kebunnya kecil ya. Kalau kebunnya luas, orang tetangga nggak ada yang menanam, pasti kita yakin yang kita peroleh organik. Tapi kalau tadi membeli ya, kalau kita lihat dengan cara-cara produksi pengemasannya juga sebenarnya adalah industri skala besar ya, usaha tani skala besar. Jadi nggak tidak diklaim bahwa ini organik. Ya sulit juga ya menyatakan bahwa dia bebas residu pestisida karena bagaimanapun fungsi dari produktivitas kadang kan menggunakan pupuk, menggunakan bahan tadi bagaimana mengatasi serangga, mengatasi hama yang disebut dengan pestisida atau herbisida tadi. Kecuali memang diklaim sebagai produk organik, karena itu ya perlu waspada aja. Kalau kita makan saladnya dicampur dengan Udah pakai alpukat, ya saya kira alpukat kulitnya juga tebal, dia relatif tentunya aman biasanya ya. ada kol juga tuh Prof kalau di salad. Nah itu kol. Oh iya, kol apalagi daunnya berlapis-lapis ya, sebaiknya dibuka dulu ya. Jadi pakai yang Nah, dalam. yang paling repot sebenarnya brokoli kan ya. Brokoli, Nah, iya itu tuh Prof. kan banyak sekali ini, jadi sebaiknya dipotong agak kecil dulu ya sehingga terbuka, meskipun nggak kan semua terbuka, paling nggak dengan rendam dan dikucek-kucek gitu. Kemudian dibilas air. Tapi itu sebenarnya yang harus segera dimakan. Kalau nggak segera dimakan, sayur itu kalau rada asam pasti dia jadi kayak browning ya, rada kecoklatan. Malah Jadi nggak mungkin kalau itu disiapin sekarang untuk dimakan besok warnanya jadi berubah, selera jadi. Berarti tadi habis direndam air cuka sebisa mungkin langsung disajikan. Iya, langsung memang untuk digunakan ya dalam waktu beberapa menit mendatang, bukan untuk disimpan ya. Nah, begitu juga bukan kita minimize residu pestisida ini dulu kemudian disimpan di refrigerator, nanti nggak bisa Prof. warnanya berubah nanti. Tapi kalau kandungan gizinya gitu Ya bagusnya kan pH penyimpanan sayur-sayuran ini kan sekitar berapa, 5, 6 gitu ya, 5, 7. Masuknya bahasa. Kalau dia dikenakan pH yang rendah akan berubah warnanya nanti. Gitu Prof. Nah tadi itu kan juga salah satu tipsnya ya Prof, bisa langsung disajikan gitu. Kira-kira ada tips lagi nggak sih Prof supaya sayur atau buah yang mau disajikan ini tuh lebih aman, terus juga gizinya itu terjaga Prof, jadi nggak berkurang selama. Ya, jadi pertama tentunya dalam hal memilih tadi ya, memilih bahan baku. Kalau kita curiga memang ini diproduksi menggunakan residu pestisida, ya kita, kalau dia tadi sayur yang memang tidak bisa dikupas ya enggak. Sayur yang bisa dikupas mungkin apa? Terong juga nggak dikupas kan ya. Ya, jadi hampir semua wortel biasanya masih dikupas karena bagian luarnya tadi masih kadang-kadang bertanah ya, dicuci. Kentang juga. Kemudian kentang juga bisa dikupas dan ada alatnya meskipun tipis ya. Tapi yang sayuran daun dan sayuran bunga termasuk brokoli tadi, nah ini memang perlu lebih waspada, hati-hati. Dan kebanyakan bahan salad kebanyakan kan sayuran hijau dan sayuran warna-warni ya. Iya betul Prof. Bahwa memang ada tambah buah seperti alpukat bisa saja. Jadi pertama pemilihan bahannya tadi. Kemudian untuk kita waspada tadi ya, terutama sayuran daun tadi ya treatment seperti tadi ya, apakah dengan larutan cuka. Bisa juga sebenarnya pH-nya dinaikkan ya. Oh jadi ya jadi dengan itu gimana Prof? Dengan keberadaan garam ya. Oh pakai garam. Ya dia NaCl itu dilarutkan cenderung dia rada netral 7 dan sedikit di atas 7 ya. Tergantung garam itu, kadang-kadang kan di garam itu tidak murni ada NaCl saja. Kalau NaCl sih relatif agak netral, tapi kalau ada kalsium yang terlalu, ada magnesium terlalu, dia di atas 7. Jadi ini kan sebenarnya dengan pH ditarik ke bawah atau pH ditarik ke atas itu akan bisa melarutkan residu-residu pestisida tadi. Kemudian ya tadi cara makannya mengkombinasikan jenis-jenis yang berwarna-warni. Jangan hijau semua. Mungkin ada yang rada ungu, ada yang rada kuning daunnya, ada yang putih, ada yang merah. Ya jadi
terlalu hijau tua, hijau muda, itu juga bisa dikombinasikan tuh cermin bahwa banyak berbagai komponen bermanfaat bagi tubuh di dalamnya. Jadi tadi ya pertama penyiapannya, pemilihan produknya, jenisnya. Itu terutama berbasis warna lebih sederhana, lebih mudah ya. Oke, baik. Ditambah kalau kita ingin juga sedikit lemak, ya tadi pakai dressing bisa juga. Ya, kalau menurut saya dressing yang simple dan tidak minimum trans fat, ya cooking oil atau olive oil atau virgin coconut oil ya. Itu juga tuh tips dari Prof Hardin pakai. Atau buat sendiri kita punya olive oil, minyak zaitun, kita kocokin telur ditambah wijen ya buat mayonnaise sendiri maksudnya. Jadi terhindar dari potensial trans fat kan. Betul. Dan gurih lagi kan ditambah bikinan sendiri itu sudah sesuai selera ya Prof. Oke. Wijen apalagi wijen. Iya, itu minyak wijen enak Prof. Nah, baik, terima kasih banyak Prof Hardin untuk informasi yang sudah dibagikan ke sahabat sehat. Semoga saja bisa bermanfaat bagi kita semua ya Prof. Amin. Nah sahabat sehat, itulah topik pembicaraan kita kali ini dengan Prof Hardin. Jangan lupa untuk nantikan topik berikutnya. Dan juga like video ini kalau kamu suka. Dan subscribe channel YouTube Lini Sehat supaya kamu gak ketinggalan ketika kita upload video baru. Sampai bertemu di video Lini Podcast selanjutnya. Sampai jumpa. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya.